Halo teman-teman pembelajar kritis, kembali lagi di channel aku. Kali ini kita ada di sesi analisis hukum korupsi. Kata ini bukan sekedar headline politik, tapi ini adalah masalah di dalam ekonomi kita. Hari ini kita akan bedah secara tuntas, secara formal, namun to the point, mengenai mekanisme, investigasi, dan saksi tindak pidana korupsi. Kali ini kita bakal bongkar bagaimana investigasi kasus korupsi dilakukan dari definisi sampai ancaman pidana mati. Korupsi bukan hanya tentang uang, tapi tentang pengkhianatan kepercayaan publik. Betrayal and focus. Tindakan korupsi berdasarkan studi kasus di lapangan. Teman-teman pasti sudah tahu dan sering banget dengar tentang kata korupsi atau apa sih definisi korupsi yang sebenarnya. Korupsi itu adalah tindakan pejabat publik, politis, pegawai negeri, atau pihak terkait yang menyalahgunakan kepercayaan publik demi keuntungan pribadi. Dan tindakan korupsi itu sudah pasti ada tindakan hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dan juga sanksinya itu nggak main-main guys. Pidana bisa minimal 1 tahun hingga maksimal 20 tahun atau seumur hidup. Denda minimalnya mulai dari 50 juta hingga Rp 200 juta atau lebih. Yang terberat yaitu pidana mati. Ini bisa dijatuhkan jika TPK merugikan keuangan negara yang dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti saat negara dalam keadaan bahaya. Lalu kembali ke tujuan utama, yaitu tindakan korupsi berdasarkan kasus studi lapangan. Nah, sebelum itu kita harus tahu dan masuk ke dalam cara menginvestigasinya dulu. Nah, yang pertama adalah investigasi, yaitu kita harus fokus pada 7 kelompok utama, yaitu yang pertama, kerugian keuangan negara, contoh markup proyek atau pengadaan fiktif. Yang kedua, suap menyuap, contohnya memberi uang agar tender menang. Yang ketiga, pemerasan, contohnya pejabat meminta uang untuk percepatan izin. Yang keempat, perbuatan curang, contohnya kontraktor membangun di bawah standar. Yang kelima, penggelapan dalam jabatan, contohnya penjabat bendahara menggelapkan dana kas umum daerah. Yang ketujuh, benturan kepentingan, contohnya kepala dinas menunjuk perusahaan sendiri. Yang ketujuh, gravitasi, pemberian dalam arti luas seperti hadiah mewah dari rekaman. Lalu setelah itu, sekarang kita masuk dalam tahap investigasi. Nah, untuk investigasi, itu juga memiliki tahapannya. Yang pertama adalah pengumpulan informasi awal, menerima laporan masyarakat atau hasil audit. Yang kedua, analisis awal data, memverifikasi informasi, melihat pola transaksi mencurigakan. Yang ketiga, wawancara sanksi kunci, yaitu mengambil keterangan awal untuk memperkuat dugaan. Selanjutnya adalah penyidikan. Nah, fokus utamanya adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang sah. Yang pertama, penentuan fokus TPK, memastikan jenis TPK yang terjadi, misalnya markup. Yang kedua, permintaan dokumen, yaitu menyita dokumen vital atau kontrak dan laporan keuangan. Yang ketiga, pemeriksaan ahli, melibatkan auditor untuk menghitung potensi kerugian keuangan negara. Yang keempat, penggeledahan dan penyitaan, yaitu upaya paksa menyita barang bukti seperti aset atau alat komunikasi. Setelah bukti dianggap cukup dan kuat, berkas dilanjutkan ke tahap penuntutan untuk penyusunan dakwaan dan dibawa ke persidangan. Sebagai kesimpulan, investigasi kasus jika ditemukan minimal 2 alat bukti yang sah, kesaksian, dokumen, petunjuk, atau keterangan ahli yang menunjukkan adanya janji suap, maka terbukti terjadi suap menyuap, yaitu pasal 5 atau 12 UU TPK. Dijatuhkan akan selalu kumulatif, meliputi penjara, denda, dan uang pengganti. Memahami mekanisme ini adalah kunci kita sebagai generasi muda adalah mengawasi transparansi. Stay critical and let's push for integrity. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video.